Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Baru-baru ini di daerah Depok dikabarkan jika siswa sebuah sekolah menengah atas yang beragama Kristen dilaporkan mengalami kesulitan untuk mendapatkan ruang bagi aktivitas rohani Kristen mereka. Pihak sekolah sendiri membantah bahwa sekolah tidak pernah melakukan pelarangan rohani Kristen. Apa yang terjadi bagi sekolah adalah kesalahan tafsir mereka atas kebijakan sekolah. Terlepas dari mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, namun diskriminasi berdasar agama dan keyakinan memang masih menjadi persoalan di lingkungan kita. Di sekolah di mana mayoritas murid dan gurunya beragama Islam, maka pihak yang mendapat diskriminasi biasanya adalah kelompok minoritas non-Islam. Dan itu bisa terjadi sebaliknya. Diskriminasi berbasis keagamaan dan keyakinan itu jenisnya bermacam-macam. Ada yang sebagaimana digambarkan dalam kisruh di sebuah SMA di Depok, ada yang berbentuk treatment yang berbeda pada murid yang beragama lain, keharusan memakai pakaian menurut agama tertentu, dan lain sebagainya. Masalah ini sudah mendapat banyak sorotan baik dari kalangan pendidik, para ahli, bahkan politisi dan anggota masyarakat. Namun diskriminasi berbasis agama tetap saja terjadi di banyak sekolah. Hal yang menyedihkan bagi kita semua adalah banyak sekolah milik negara yang melakukan diskriminasi berbasis agama. Padahal sekolah milik negara harus menjalankan prinsip-prinsip ideologi negara yang non-diskriminatif dalam segi apapun. Apalagi diskriminasi itu basisnya adalah agama atau keyakinan yang harus mendapatkan jaminan penuh untuk seluruh warga Indonesia. Diskriminasi berbasis agama atau keyakinan ini bahkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI merupakan bentuk diskriminasi yang lumayan banyak terjadi. Di antara 15 jenis diskriminasi, maka diskriminasi berbasis agama itu lumayan banyak. Pertama, siswa sekolah tidak mendapat nilai agama karena orang tua mereka penghayat aliran kepercayaan. Kedua, siswa sekolah tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai karena sekolahnya dikelola oleh orang yang berbeda agama. Ketiga, anak tidak boleh masuk sekolah, dipersulit pindah karena keyakinan si anak tadi. Tidak hanya KPAI, fraksi PDIP DPRD DKI berdasarkan aduan yang diterima dari masyarakat mengidentifikasi 10 sekolah negeri di Jakarta yang melakukan diskriminasi berbasis agama dan keyakinan. Jika ada yang mengatakan bahwa 10 itu belum bisa dijadikan sebagai indikasi banyak, namun satu sekolah negeri pun yang melakukan diskriminasi berbasis agama atau keyakinan sudah dianggap diskriminatif. Karena diskriminasi seharusnya tidak ada sama sekali di sekolah negeri kita. Jika kita membicarakan diskriminasi berbasis agama, kita sering terjebak dalam urusan banyak dan tidak banyak atau kuantitatif. Jebakan dalam hal banyak dan tidak banyak ini menyebabkan kita sering meremehkan kejadian diskriminasi berbasis keyakinan dan agama itu sendiri yang dianggap tidak memenuhi prevalensi tinggi. Sekali lagi, diskriminasi berbasis keyakinan dan keagamaan itu urusan yang melampaui jumlah angka. Diskriminasi berbasis agama itu benar-benar unsur yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena ini merupakan turunan dari hak asasi manusia untuk berkeyakinan dan beragama. Semua negara di dunia menghormati dan berkomitmen untuk melindungi keyakinan dan agama. Pendek kata, hak berkeyakinan dan hak beragama adalah hak yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dicabut, dan yang memiliki hak dijamin untuk mendapatkan haknya. Jika pihak yang berhak itu murid sekolah negeri, maka pihak sekolah harus memenuhi hak yang dimiliki oleh murid tersebut. Jika seseorang yang berhak itu warga negara, maka negaralah yang harus memenuhi hak warga negaranya tersebut. Dalam banyak konteks, sekolah, lembaga,
negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak individu, terutama hak berkeyakinan dan beragama, masih sering memposisikan diri mereka sebagai pihak yang mengatur, bukan pihak yang memfasilitasi terpenuhnya hak dasar warga negara tersebut. Diskriminasi berbasis agama dan keyakinan memang bukan menjadi fenomena di sekolah-sekolah publik di Indonesia. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, dan masih banyak lagi, fenomena ini juga terjadi. Di sekolah-sekolah di Amerika, Australia, Afrika Selatan, dan negara-negara lain yang dianggap maju, diskriminasi berbasis agama dan keyakinan di sekolah itu masih marak. Dalam hal ini yang sering menjadi sasaran dari tindakan diskriminatif adalah kalangan minoritas Muslim. Meskipun diskriminasi berbasis agama atau keyakinan di sekolah-sekolah tersebut merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara di dunia global, namun yang membedakan dari berbagai negara adalah bagaimana mereka merespon dan mengatasi masalah yang diakibatkan oleh diskriminasi. Di negara-negara di mana hak asasi manusia menempati posisi yang baik, maka penanganan dampak buruk diskriminasi itu biasanya akan berjalan dengan baik juga. Maksudnya pihak yang didiskriminasikan akan dipulihkan haknya. Murid-murid Muslim di negeri-negeri di Eropa, di Jerman misalnya, yang menuntut agar mereka mendapatkan pelajaran agama, maka pihak pemerintah memberikan ruang agar mereka mendapatkan pelajaran agama dari guru-guru agama Muslim. Ruang ini tetap di lingkungan sekolah sebagai mata pelajaran yang ekstra. Kasus ini menarik karena sekolah-sekolah di negara-negara di mana sistem politik dan agama relatif terpisah pada umumnya tidak mengajarkan agama di sekolah-sekolah publik. Mereka berpikir bahwa para murid berhak mendapatkan pelajaran sesuai dengan keyakinan dan keagamaan mereka. Beberapa kasus di mana mahasiswa Muslim yang belajar di universitas-universitas di Barat yang meminta agar mereka bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di kampus misalnya, maka pihak universitas biasanya akan mencarikan jalan keluarnya. Biasanya mereka akan menjelaskan prinsip-prinsip yang dianut oleh universitas soal agama. Lalu mereka pihak universitas memberikan pilihan-pilihan untuk pemenuhan hak-hak keagamaan dan keyakinan para mahasiswa yang menuntut tadi. Intinya mereka berusaha mencari jalan keluar bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin salat Jumat. Kasus seperti ini umum dijumpai di negeri-negeri Barat, yang mana agama bukan menjadi bagian dari sistem pendidikan mereka. Meskipun demikian, hak keagamaan yang diinginkan oleh murid atau mahasiswa akan mereka penuhi. Sebagai catatan tentang apa yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus seperti itu untuk kasus-kasus diskriminasi berbasis agama dan keyakinan yang terjadi di sekolah-sekolah kita di Indonesia. Pertama, kita harus kembali kepada prinsip-prinsip non-diskriminatif yang dianut oleh negara kita. Sekolah-sekolah publik adalah ruang yang disediakan oleh negara untuk urusan pendidikan, karena itu semua pengelola sekolah harus tunduk pada prinsip-prinsip non-diskriminatif yang dikembangkan oleh negara. Kedua, dalam prinsip non-diskriminatif, sekolah-sekolah itu pelaksana kebijakan negara. Artinya sekolah-sekolah tidak boleh membuat kebijakan atau aturan berdasarkan kepentingan primordial mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.